Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada hari ini, Senin, tanggal 4 April tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan saya padao masianahu neang niroha dohot hatagabus. Hapugoson manang hamuraun unang lehon tuau. Saya luas ma panganuku bohal tinurpu komi tuahu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersediakah Anda untuk berbohong? Pertanyaan ini tentu lebih sulit untuk dijawab daripada pertanyaan, apakah Anda pernah berbohong? Setiap orang tentunya pernah berbohong, dan setiap orang bisa mengakuinya. Memang manusia tidak ada yang sempurna. Walaupun demikian, pertanyaan apakah kita mau berbohong tidaklah mudah dijawab. Dengan sejujurnya, mungkin kita pernah berbohong di masa lalu karena suatu sebab. Dan jika ada pula sebab yang kuat di masa depan, mungkin saja kita tidak ragu-ragu untuk berbohong lagi. Ada orang yang sering jatuh ke dalam dosa kebohongan karena soal harta. Alkitab sendiri telah mengingatkan bahwa karena cinta uang, orang bisa jatuh ke dalam pencobaan. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun demikian, setiap orang dalam kenyataannya sering berbohong, bukan hanya sewaktu membutuhkan uang saja, akan tetapi juga sewaktu mempunyai banyak uang. Kebohongan di zaman ini agaknya sudah menjadi norma kehidupan manusia dari segala tingkatan jika mereka ingin sukses dan ingin selalu menang bersaing dengan orang lain. Mereka yang ingin hidup jujur justru dianggap bodoh, yang tidak mau memanfaatkan kesempatan. Masih banyak orang yang berpikir bahwa jika ingin berkuasa, maka harus bisa melakukan berbagai tipu daya dan menutupi ketidakjujuran. Sebaliknya, rakyat yang hidup dalam penderitaan seringkali juga terdesak untuk melalui jalan yang curang agar bisa tetap hidup. Di dalam banyak realita yang terjadi, Agur bin Yake dalam nats ini memohon kepada Tuhan untuk menjauhkan diri dari hal yang membuatnya jauh dari Tuhan. Dalam ayat 7 dalam Amsal pasal 30 ini, Agur bin Yake berkata, "Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati." Yakni di ayat 8 dalam nats kita ini, permohonannya kepada Tuhan
untuk menjauhkan dirinya dari kecurangan dan kebohongan. Dan ia lebih lanjut meminta agar tidak mengalami baik kemiskinan ataupun kekayaan, karena keduanya bisa mendorongnya untuk berlaku curang dan melakukan kebohongan. Adapun yang menjadi alasan dari permohonan ini ada di ayat selanjutnya, yaitu di ayat 9 dalam Amsal pasal 30 ini. Supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya ini penting. Karena Tuhanlah yang sesungguhnya yang sangat tahu sampai di mana kemampuan dan kapasitas kita untuk menerima sesuatu. Jangan sampai kita menderita miskin lalu sulit untuk melakukan firman Tuhan. Di sisi lain, jangan sampai kekayaan membuat hubungan kita malah rusak dengan Tuhan. Tuhan bisa memberikan segalanya hingga berkelimpahan. Namun sanggupkah kita menerimanya tanpa kemudian menjadi rusak? Mampukah kita tetap bersyukur dan mempergunakannya lebih lagi agar menjadi berkat bagi sesama, atau kita malah terjebak kepada ketamakan untuk terus mengejar lebih banyak lagi demi kepentingan diri sendiri? Karena itu apa yang baik adalah sesuai dengan takaran Tuhan, bukan takaran kita. Tuhan paling tahu apa yang kita butuhkan, karena Dia jauh lebih mengenal diri kita. Oleh karena itu yang terbaik adalah menyerahkan keputusan ke dalam tangan Tuhan. Dan mari belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan. Rasa terus kekurangan akan membuat kita melupakan segalanya, kecuali terus dan akan terus mengejar harta. Kita akan lupa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan jika hal ini terjadi, hidup kita akan terasa kosong dan hampa, walau hidup kita dipenuhi dengan harta yang berlimpah. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mau berserah dan menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, agar Ia menolong kita, menjauhkan kita dari segala hal yang membuat kita menjauh darinya, yang membuat kita menyangkalnya. Untuk kebutuhan kita Dia sudah berjanji untuk mencukupi semuanya. Itulah yang akan mampu membuat kita selalu dipenuhi oleh rasa syukur dan tidak membuat ibadah kita sia-sia tanpa makna. Sebagaimana yang tertulis dalam surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus hari ini, marilah kita memikirkan apa saja yang masih kita ingini dalam hidup ini. Tidak salah jika kita memohon apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Karena Tuhan yang Maha Kasih selalu mau mendengarkan doa-doa kita. Dia Tuhan yang mau mendengarkan permohonan kita, harapan kita, pergumulan kita. Walau demikian, pernahkah kita memohon agar kita diberi kemampuan untuk merasa cukup dengan apa yang sudah kita terima? Rasa cukup atas apa yang ada, itu yang akan menjauhkan kita dari dosa kebohongan dan kecurangan. Rasa cukup juga akan menghindarkan kita dari hidup Kristen yang penuh kepalsuan. Biarlah Tuhan yang menolong kita, memampukan kita. Biarlah Tuhan yang mendengarkan setiap doa-doa kita. Sama seperti doa Agur bin Yake. Kita memohon kepada Tuhan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhan kita.
Tuhan pasti memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Biarlah kita juga bersandar kepada Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ketika Engkau senantiasa memberikan kesempatan bagi kami. Engkau Tuhan yang sungguh baik dan amat baik. Engkau juga memberikan apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Kami bersyukur ketika Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menikmati apa yang menjadi bagian kami. Ajar kami untuk bersyukur segala sesuatu dengan menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahkan hidup kami pun dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu melalui apa yang kami terima dalam hidup kami sebagai pemberian Tuhan bagi kami. Berkati kami Tuhan dalam aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Biarkanlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam kasih Kristus Yesus, kami memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Amin.